menayangkan RPP-nya, tapi jangan dibacakan ya, terlalu lama waktu. Bu Sri menayangkan lalu membahasnya gitu. Oh iya Pak, baik Pak. Membahas, menayangkan dan membahas saja. Iya Pak, Bukan baik. per kata dibaca, per kalimat dibaca, itu terlalu lama ya. Iya Pak, baik Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan ya. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Udah, Ya. diperbesar sedikit ya. Oh iya Pak. Lagi, dikit lagi. Ya, cukup. Iya Pak. Di sini saya kelas 6 ya Pak. Semester 1, tema 3, subtema 1, Recording in progress. pembelajaran 4. Kemudian di sini ada peta konsepnya ya Pak untuk PKN dan Bahasa Indonesia. PKN-nya 3.2, KD-nya Bahasa Indonesia 3.2. Kemudian Sebentar Bu iya Pak. Sri, coba diklik tanda kotak di window-nya biar dia melebar. Ini terpotong. Oke. Sudah Pak. Tanda kotak di sana. Nah, begitu. Oke. Sudah Pak. Teruskan. Ya. Kemudian di sini tadi Plusnya diklik lagi. Tanda plusnya diklik. oke. Sudah Pak. Stop. Ya. Ya. Di sini PKN 3.2 dan Bahasa Indonesia 3.2. Kemudian yang tadi peta konsep, di sini ada identitas sekolah. Kemudian di sini ada kompetensi intinya, Pak. Kemudian setelah kompetensi inti diturunkan menjadi kompetensi dasar dan ke indikator. Untuk kompetensi dasarnya Bahasa Indonesia 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Untuk indikatornya saya turunkan menjadi 2 Pak. 3.2.1 menentukan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca, dan 3.2.2 menyimpulkan informasi penting dari teks eksplanasi. Kemudian untuk KI 4-nya 4.2 Pak, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Di sini KKO-nya ada di P3. Kemudian dari kompetensi dasar 4.2 saya turunkan ke indikator 4.2.1, yaitu menyajikan bagan topik masalah, deret penjelas, dan kesimpulan dari hasil pengamatan. Ini masuknya juga P3 ya Pak ya. Kemudian untuk PKN-nya ini semuanya saya tulis Pak dari KI 1, 2, 3, dan 4. Ini untuk KI 1-nya yang menghargai masuknya A3. Saya turunkan menjadi indikator 1.2.1, memperjelas kewajiban, hak, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk KI 2-nya 2.2, indikatornya 2.2.1. Kemudian untuk yang KI 3-nya Pak 3.2, menganalisis pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Iya Pak. Jangan membaca. Oh iya Pak, maaf Pak. Membahas saja. Kan kami juga bisa baca langsung. Oh iya Pak, baik. Membahas saja. Kan ini ditayangkan. Oh iya Pak. Kami bisa membacanya. Baik Pak. Untuk PKN 3.2 indikatornya juga 3.2.1, KKO-nya C5. Yang 3.2. Ya, kenapa masih dibacakan? Oh iya maaf Pak. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran Pak. Bahas saja secara general ya. Iya Bisa Pak. membahas karya sendiri kan? Bukan Iya, bisa. membacakan. Iya Singkat Pak. saja. Iya Pak. Untuk tujuan pembelajarannya saya turunkan dari indikator yang sudah saya buat. Di sini tujuan pembelajarannya mengandung ABCD. Sudah mengandung ABCD insya Allah. Kemudian di sini ada penguatan pendidikan karakter. Ada 3 yang saya masukkan. Kemudian materi pembelajarannya bahasa dan PKN. Lanjut ke pendekatan, model, dan metode Pak. Pendekatannya TPACK, modelnya PBL, dan metodenya tanya jawab. Untuk modenya saya ada 2 Pak, mode asinkronus dan sinkronus. Kemudian media pembelajarannya ada WA Group, Google Classroom, Google Meeting, dan PowerPoint. Untuk sumber belajarnya ada di sini Pak, buku siswa, buku guru. Kemudian untuk kegiatan pembelajarannya ini ada kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan melalui asinkronus WA Group.
Di sini ada link untuk Google Meet siswa nantinya. Kemudian dari asinkronus saya ke sinkronus, masuk ke Google Meet. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa, kemudian mengingatkan siswa untuk mengisi absen. Di sini linknya sudah ada. Kemudian selanjutnya di sini ada apresepsi Pak, apresepsi. kemudian masuk ke kegiatan inti. Karena saya mengambil tadi problem based learning, jadi ada 5 sintak Pak. Yang pertama ini sintak pertama. Tekan lagi sedikit. Kenapa Pak? Lagi. Tekan lagi plus. Oh iya Pak. Sudah Pak? Ya. Oke. Karena saya tadi mengambil PBL ya Pak, jadi ada 5 sintak. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini saya merangsang siswa kepada masalah dengan cara memberikan pertanyaan pembukaan. Siapa penemu bola lampu pijar dan sebagainya. Kemudian nanti peserta didik menjawab. Setelah itu lanjut lagi ke materi selanjutnya. Saya menjelaskan juga kepada siswa. Lanjut sintak yang kedua di PBL Pak, yaitu mengorganisasikan sikap peserta didik untuk belajar. Nah, di sini cara saya mengorganisasikan peserta didiknya, yaitu saya membimbing peserta didik, mengorganisasikan peserta didik. Saya menjelaskan juga tentang deret penjelas. Saya juga menjelaskan juga tentang cara membuat poster yang baik. Kemudian saya juga mengarahkan peserta didik untuk berdiskusi bersama orang tua. Kemudian Pak, untuk yang langkah ketiga Pak, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Di sini saya menggunakan penyelidikan individu menggunakan WA group asinkronus. Jadi nanti saya membagikan LKPD melalui WA group. Kemudian nanti siswa mengerjakan LKPD tersebut. Nanti jika siswa ada yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui WA, baik itu WA group, chatting atau telepon. Handphone saya insya Allah online terus Pak saat pembelajaran. Kemudian setelah itu langkah problem based learning yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya Pak. Nah, di sini melalui WA group juga peserta didik menyiapkan laporannya Pak, hasil kerja pada LKPD 1 dan LKPD 2. Nanti mereka ngirim ke grup. Kemudian setelah saya lihat nanti di grup tersebut kalau ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, nanti saya sampaikan kepada siswa untuk diperbaiki oleh siswa tersebut Pak. Dan kemudian Pak, langkah PBL yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti ini masuk kembali Pak asinkronus melalui Google Meet. Nah, nanti siswa di sini mempresentasikan hasil kerjanya Pak pada LKPD 1 dan LKPD 2. Nanti siswa melakukan presentasi posternya, kemudian melakukan presentasi LKPD 1-nya Pak. Nanti peserta didik yang lain juga bertanya dan memberikan tanggapan. Di situ PBL-nya sudah selesai, kemudian masuk ke kegiatan penutup, masih sinkronus Pak, yaitu penutupan dengan evaluasi, kemudian memberikan penguatan, memberikan motivasi, kemudian menyanyi lagu Hari Merdeka, memberitahukan materi yang selanjutnya tentang apa, dan juga berdoa. Kemudian untuk teknik penilaiannya ada tes, non-tes, bentuk penilaian, instrumennya ada 3 Pak, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Iya Pak, seperti itu RPP saya Pak. Kemudian di sini ada lampiran penilaian sikap. Kemudian setelah penilaian sikap, di sini ada juga penilaian pengetahuan Pak. Di sini saya sudah membuat kisi-kisinya Pak. Kisi-kisinya saya buat dengan hot untuk bahasa Indonesia, levelnya C4. Kemudian untuk PKN di sini kisi-kisinya levelnya ada C5, ada C4, ada juga yang C3 Pak. Kemudian ini tabel hasil rekapitulasi nilai evaluasi pengetahuannya Pak. Nanti di sini siswanya dimasukkan nilainya untuk materinya pelajarannya beda Pak. Ini yang bahasa Indonesia, nanti yang di bawahnya PKN. Kemudian selanjutnya ini untuk nilai keterampilan. Ini yang masuknya yang LKPD Pak. Siswa nanti menyajikan hasil pengamatannya, hasil penggalian informasinya secara luring. Kemudian yang kedua yang PKN menyajikan hasil analisis, yaitu tadi berupa ini non-tes Pak, berupa mempresentasikan poster, yaitu mereka unjuk kerja Pak, presentasi di Gimit. Kemudian ini untuk rubrik atau penilaian unjuk kerjanya, membuat bagan teks eksplanasi ilmiahnya, ada kriterianya ada 3. Kemudian untuk penilaiannya ada 4, 3, 2, 1. Kemudian Pak, ini format penilaiannya Pak untuk yang bahasa Indonesia, ini maaf lupa tertulis.
Kemudian kalau ini untuk PKN Pak, membuat poster tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Di sini kriterianya ada 2. Kemudian untuk penilaiannya ada 4, 3, 2 dan 1. Nah, ini untuk format penilaian PKN-nya Pak. Kemudian ini untuk format penilaian keduanya Pak, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kalau sikap saya melihatnya dari saat mereka Google Meet Pak, bagaimana sikap siswa saat Google Meet, apakah siswa tersebut menyimak, apakah jika saya panggil siswa tersebut berbicara dengan sopan, apakah ketika berdoa itu bagaimana, itu adanya di sikap Pak. Yang untuk pengetahuan tadi yang evaluasi, untuk yang keterampilan itu adanya di LKPD. Ini ada pedoman penskoran Pak, dan kemudian ini di akhir ada konversi nilai akhir. Nanti Pak, jika ada siswa yang nilainya di bawah KKM akan dilakukan remedial, yaitu guru membimbing siswa untuk menemukan informasi penting dan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian jika ada siswa yang nilainya lebih di atas KKM, saya akan melakukan pengayaan Pak. Di sini pengayaannya ada 2, siswa mencari teks eksplanasi ilmiah, kemudian nanti siswa mencari teks eksplanasi ilmiah yang lebih kompleks, kemudian mereka membuat deretan urutan penjelasnya, dan kemudian nanti guru akan memberikan latihan lanjutan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Seperti itu Pak RPP saya Pak. Mohon arahannya Pak, terima kasih. Ibu Sri, saya kira cukup ya Pak Jerry ya, bisa kita langsung. Pak Jerry, kita berapa orang hari ini? 9? 8 Pak. Bu Sri coba lihat awalnya, tapi sudah mulai tampak ini FPP ini abad 21. Coba lihat dulu ya Bu. Iya Pak, siap Pak. Sebentar Pak, lagi loading. Nah, ini dia. Yang mana Pak? Yang ini? Tujuannya dari dulu. Oh, tujuannya baik Pak. Nah, ini Pak. Di awal kenapa C3 itu Ibu? Jadi kalau untuk RPP abad 21 itu dimulai dari C4. Oh iya Pak, baik Pak. Transistor ya. Iya Pak. Itu tolong ya dirubah. Iya Pak. Itu langsung coba Ibu baca KKO ya, ada bagian KKO, kata kerja operasional. Iya Pak. Terus harus diumumkan juga PPACK-nya. Oh iya Pak. Karena teknologinya dengan kegiatan membaca di sini ini umum saja. Iya Pak, baik Pak. Dirinya, ya, misalkan dengan tampilan video gitu kan tentang apa gitu ya. Iya Pak. Tuh, nomor 2 sudah menyimpulkan itu C5 betul, tapi Iya, tidak ada PPACK-nya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, PPK-nya sudah ada dengan tepat, itu penguatan karakter sudah ada. Iya Pak. Nomor 3 ya ini bukannya harusnya P4 gitu kan keterampilannya. Oh baik Pak. Ini tidak, iya harusnya P4. Terus slide PowerPoint nanti di huruf bukanya PPACK sudah muncul ya, Iya, Pak. dengan slide PowerPoint seperti itu. Iya Pak. Yang keempatnya juga merinci Bu di kakao nih. Maaf kalau salah Pak. Kalau yang saya lihat di KKO memerinci Pak. Merinci, oke. Yang penting ada dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Oke. Terus Bu, Oh iya Pak. menyimpulkan C5 betul, menyimpulkan. Iya Pak. Oke. Terus Bu, Oh iya Pak. ya saya sekarang lihat di pendekatannya PPACK itu bukan pendekatan, cukup Oh. saintifik saja gitu kan. Oh baik Pak. Terus metode, tidak ada metode pengamatan. Jadi metode itu cukup baca ada aktivitas metode pembelajaran. Oh iya Ada Pak. jawab, diskusi, ceramah, seminar, proyek gitu ya. Iya, Tidak Pak. ada namanya metode pengamatan. Iya baik Pak. Bukan ada. Iya Pak. Jadi menentukannya jangan sembarangan. Lihat dulu indikatornya, lihat tujuan pembelajarannya, lihat materinya gitu ya. Iya Pak. Sepertinya ini kelompok 12 sama-sama semuanya ya, seperti itu ya. Jadi harus hati-hati mengerjakannya. Gak usah ada mode daring asik, harus gak usah. Ini kan memang rancangan ini dibuat dalam konteks berbahasa berdua-satu. Gak usah mode daring asik, harus gak usah itu harus dimasukin. Iya Ya. Pak.
Terus media pembelajarannya, media itu ada 3 Ibu, ada audio visual, ada visual, ada Oh, iya, Pak. audio. Ibu apa misalkan media pembelajarannya? Menggunakan apa? Selain PowerPoint, kita masuk pada PPACK, ya. Iya, Pak. WhatsApp group itu bukan, Google Classroom itu bukan. Oke, PowerPoint tentang, selain PowerPoint tentang apa? Masukkan selain PowerPoint tentang apa? Misalkan tentang tadi materinya apa? Seperti Iya, Pak. Hak dan kewajiban. ya kewajiban. Kalau bisa malah sekarang yang sedang berkembang itu media Powtoon, ya kan, banyak sekali itu. Oh iya, Pak. Animasi-animasi dalam kecanggihan teknologi juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Seperti Iya, Pak. Iya, Pak. KPD bukan sumber, Ibu. Oh iya, Pak. Ya, menurut tentang apa gitu kan? Ya, ini tolong nanti dilengkapi kembali. Iya, Pak. Baik, Pak. Nanti tugasnya coba banyak baca di modul perancangan pembelajaran inovatif. Iya, Pak. KPD bukan termasuk sumber belajar. Itu dia bagian dari perancangan pembelajaran KPD mah. Iya, Pak. Dihapus ya. Baik, Terus Pak. Bu, pendahuluan, udah nggak asinkronus aja pendahuluannya apa? Oh iya, Pak. Baik, Pak. Kan memang sini sudah menggambarkan pembelajaran yang abad 21, Iya, Pak. TPACK dan HOR seperti itu, ya. Iya, Pak. Jadi nggak usah asinkronus, sinkronus itu kecuali kalau hibrid itu menggunakan pada learning kan seperti itu. Ini kan daring kan? Iya, Pak. Daring ya kan seperti itu. Nggak usah. Terus Bu, Baik, Pak. oke, link Google-nya munculkan. Nah, saya lihat dari kegiatan inti ini Bapak Ibu malah tidak menampilkan linknya, hanya Google Meet saja. Justru dalam kegiatan pembelajaran ini, karena ini rancangan Ibu mengajar, dimasukkan linknya dalam kegiatan inti, bukan hanya link absen saja, tapi link Google Meet-nya. Ini ada, Pak. Gimana? Ini. Nih, Pak. Link absen tuh, Mas. Ini di sini di awal, Pak. Nah, di kegiatan intinya kagak ada. Oh, Kegiatan baik, Pak. inti. Iya, Pak. Baik, Pak. Kegiatan intinya tidak dimunculkan kata dia. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus ya. Iya, iya di Atau sini. Harusnya yang di sini ya, pastinya Pak. Jangan sampai lupa ada sintak dari PBL itu masukkan, tapi harus ada linknya ketika memang ini Oh, kan iya, Pak. konsepnya RPP abad 21 seperti itu. Sekarang terakhir saya minta coba lihat instrumen atau contoh soalnya. Baik, Pak. Contoh soalnya Bu, seperti apa contoh soalnya? Ini, Pak. Mana? Contoh soal. Ini, Pak. Contoh soal evaluasi, Pak. Ya, coba dari satu dulu. Ini, Pak. Nomor satu. Oh, di nomor 1. Nomor 1 yang bahasa, Pak. Ini. Nomor 1 sudah hot belum? Sudah ya? Menurut saya sudah, Pak. Sudah. Nomor 2 sudah. Jadi saya seperti itu. Soal-soal karena ini berbasis abad 21, soalnya pun juga harus berbasis behavior order thinking skill. Biar terjadi sinkronisasi antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Seperti itu ya. Iya, Dan Pak. banyak yang dirubah, banyak baca kembali modulnya, Iya, terutama modul yang ada di perancangan pembelajaran inovatif seperti itu. Iya, Pak. Itu aja Kang Arif, tapi sudah mulai bagus sekarang ini ya. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah. Baik Bu Sri, Iya, terima Bapak. kasih Pak Jadi sudah menyampaikan saran-sarannya secara komprehensif ya, agar Bu Sri bisa memperbaiki RPP itu ya. Iya, Pak. Nah, saya akan mempertajam sedikit saja. Iya, Yang pertama, ya ini, uji sekaligus menyarankan. Iya, Pak. Siapa? Saya mau tanya, Ibu belajar tentang poster dari sumber apa? Poster. Poster. Nanti saya menjelaskan kepada siswa tentang poster dengan dengan PowerPoint, Pak.
bukan, sumber poster yang ibu gunakan dari mana? Sumber bacaan tentang poster saya dari buku, Pak. Buku Ya. tema, buku guru maksudnya. Nah, buku guru itu kan hanya gerbang masuk ke dalam ilmu, Bu ya. Iya, Pak. Ya, artinya tidak cukup. Makanya saya bertanya, buku poster yang ibu gunakan apa? Saya menggunakan, selain buku guru, saya juga menggunakan buku pegangan guru yang lain, yaitu Bu Pena. Saya juga melihat juga dari internet, Pak, materi-materi tentang poster, contoh-contoh poster, seperti itu, Pak. Baik. Maksud saya, ibu hanya mungkin menjelaskan apapun dengan baik apabila memiliki penguasaan teoretik serta pengalaman yang juga baik ya. Iya, Pak. Tidak cukup dengan sumber buku siswa tadi. Saya tidak melihat ada sumber poster misalnya di situ ya. Oh iya, Poster Pak. itu ada di mana sumbernya? Oh, Jadi bahan sumber itu harus menunjukkan hal-hal yang di sumber belajar itu harus menunjukkan sumber-sumber yang bisa dibaca oleh guru dan juga oleh siswa. oh iya, Pak. Jadi ya, Iya, Pak. sebenarnya siswa mengenal aplikasi loh sekarang, Bu. Apalagi ibu kan di Jakarta ya. Iya, Pak. Nah, kalau di Jakarta, anak-anak Jakarta beda dengan anak-anak di guru-guru pedalaman Sumatera yang kemarin saya uji. Iya, Pak. Mereka kurang akrab dengan teknologi. Kalau Jakarta kan anak-anaknya paham dengan aplikasi poster misalnya. Ada beberapa aplikasi poster di Oh iya, Pak. di gawai mereka, di Iya, HP mereka yang mereka bisa Menggunakan Jadi poster Canva gitu ya, Pak, ya, misalnya aplikasi Canva ya, gitu. misalnya gitu ya. Oh iya, Pak. Itu bisa masuk, bisa jadi bagian dari materi. Oh iya, Pak. Jadi nanti mungkin siswa membuat poster melalui aplikasi gitu mungkin ya, Pak, ya. Jangan hanya menggunakan pensil warna saja gitu ya, Pak, ya. Wah, iya. Oh iya, Bisa Pak. aja. Sebenarnya saya memang biasanya pakai Canva, Pak, tapi saya justru malah belum kepikiran siswa disuruh pakai Canva. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau aplikasi lebih canggih, kenapa harus memaksakan yang manual? Ya, Iya, Pak. Iya, ketinggalan Pak. zaman. Iya, Kalau baik, Pak. Percaturan abad 21 ini ya setiap orang harus menguasai teknologi dengan baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Juga lebih baik dan juga lebih cepat dan lebih operasional, bisa di-share kemana-mana dengan mudah. Iya, gitu ya. Pak. Betul, Pak. Iya, Pak. Kemudian contoh misalnya, itu punya sumber apa tentang integritas? Tadi kan menjelaskan integritas. Iya, Pak. Ini bukan soal yang mudah, Bu, menjelaskan sikap itu. Kalau ibu sendiri tidak pernah menguasai, kan ibu menjelaskan nilai itu integritas, Iya, Pak. ya. Tapi tidak ada sumbernya kan? Di mana integritas? Saya jelaskan. Nah, hal-hal lain juga perlu ibu lengkapi dalam. Iya, Pak. Ya tidak mungkin ibu bisa menjelaskannya ke saya sekarang integritas Iya, Pak. apa kalau ibu juga Iya, tidak pernah membacanya. Iya, Ibu Pak. pasti akan menjawab secara intuitif, Iya, Pak. menebak-nebak, mengira-ngira. Tidak boleh guru begitu ya. Iya, Pak. Bayangkan Baik, Pak. seorang ustadz misalnya ditanya atau menjelaskan tentang ibadah, tentang sholat, tentang puasa, semuanya perkiraan, ya tidak bisa, Bu. Mesti Iya, ada Pak. dasarnya, di Quran ada ayat sekian, di hadisnya ada nomor sekian. Jadi sama, kita bicara integritas juga ada buku-bukunya, ada ahli-ahlinya. Iya, Pak. Dan lebih beratnya lagi begini, Bu. Buku-buku soal integritas kan kebanyakan dari Eropa, dari luar negeri. Iya, Pak. Sedangkan ibu mengajar ada di Indonesia. Itu lebih susah lagi karena apa? Ibu harus bisa membaca dan juga mengaitkannya dengan konteks keindonesiaan. Iya, Pak. Kan tidak? Iya, Pak. Iya, ada integritas yang sifatnya universal ya. Iya. Tetapi sebenarnya integritas itu tidak pernah universal gitu. Contoh sederhana, misalnya kita mengenal istilah bineka atau dalam bahasa umumnya pluralisme. Tapi kan itu tidak mungkin sama setiap wilayah, setiap negara menerapkan konsep tersebut. Karena semua punya tujuan politis masing-masing. Ya, landasan politis kita kan ada pada Pancasila, maka kebinekaan ada terletak pada kepancasilaan kita. Itu juga sama dalam soal-soal pemahaman soal integritas, itu mesti punya kemampuan meracik sumber-sumber itu dengan Maaf, Pak, gimana, Pak?
tadi ada yang lewat. Iya Pak, kenapa gimana? Maaf Pak. Iya Pak, itu ada yang lewat Pak, maaf Pak, ada yang lewat. Iya. Oke Pak, teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi hal-hal yang ilmiah Pak. Seperti misal teks eksplanasi itu teks yang berisi informasi sains, teknologi, tapi yang ilmiah gitu Pak. Bukan itu merupakan teks non fiksi. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Iya Pak. Oh iya Pak. Oh iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oh iya Pak. Pak, Pak. Iya Pak. Eh, karena ilmiah bukan Pak, karena sudah melalui penelitian. Hmm, iya Pak. Oh iya Pak. Hmm, enggak. Iya. Iya Pak. Ilmiah. Oh baik Pak. Iya. Eksplanasi. Halo. Oh baik Pak.
Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Iya 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 Pak. Ya Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Arif dan Bapak Zeri atas segala masukannya, bimbingannya. Sangat 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 berarti sekali ya Pak bagi saya. Saya yang tadinya tidak paham tentang teks eksplanasi jadi paham. Saya yang tadinya tidak paham tentang RPP yang baik, saya menjadi lebih paham sedikit Pak. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya ya Pak. Wassalamualaikum. Iya Pak, baik Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.